Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam, Pak. Hari ini kita akan mengobrol tentang suatu hal. Apakah Pak De ada waktu sebentar? Ada, Pak. Meskipun banyak juga, masih banyak waktu. Oh, alhamdulillah. Jadi begini Pak De, akhir-akhir ini saya lihat Pak De selalu murung jika sedang di kantor. Ada apa ya Pak De? Kok Pak tahu ya? Emang saya akhir-akhir ini punya masalah, Pak ya. Kebetulan saya juga perlu seseorang, juga perlu pendamping, Pak. Oh, iya. Ya, terutama untuk kali ini perlu seseorang untuk teman bercerita, berdiskusi, kemudian untuk memecahkan masalah yang saya hadapi ini, Pak. Oh iya. Jadi apa nih yang bisa Andri bantu Pak De, dan apa yang ingin Pak De capai dalam diskusi ini? Kebetulan saya ini ingin mendapatkan solusi, Pak Andi, dari masalah yang sedang hadapi ini. Ya. Bagaimana kira-kira solusinya, Pak Andi? Kira-kira ada lagi nggak selain hal itu yang menjadi tujuan pada diskusi ini? Saya juga ingin tahu kenapa saya menjadi seperti ini, Pak Andi. Kenapa gitu? Oh begitu ya. Sekarang coba ceritakan saat ini apa yang sedang Pak Ade rasakan. Saat ini yang sedang saya rasakan yaitu saya merasa jenuh dan kurang nyaman jika memakai media pembelajaran buku terus. Begitu, Pak Andi. Apa yang membuat Pak Ade jenuh atau tidak nyaman? Saya merasa jika memakai sumber belajar dari buku terus-menerus terasa monoton, Pak Andi. Juga anak-anak juga mungkin merasa mulai bosan gitu. Oh iya. Maksudnya Pak Ade merasa kurang nyaman jika sumber pelajarannya hanya buku, seperti itu mungkin ya? Iya, seperti itu, Pak Andi. Padahal saya sudah berusaha bersemangat dalam pelajaran. Oke, sekarang coba jelaskan ke Andri bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Ade di kelas itu seperti apa? Begini, Pak Andi. Sebenarnya bukunya bagus dan mudah dipahami untuk murid. Tetapi mungkin diri saya yang masih kurang nyaman dan terasa monoton saja gitu. Jadi saya ingin di kelas itu ingin belajar itu variatif gitu, media pembelajarannya. Oh, jadi kurang nyaman yang dirasakan oleh Pak Ade mungkin hanya buku terus, hanya jadi media pembelajaran buku terus. Nah, terus gimana dan apa yang membuat Pak Ade kurang nyaman dengan memakai buku sumber itu? Saya tahu Pak Ade memahami kalau buku itu harus, dan murid pun sangat terbantu dengan adanya buku. Tetapi setelah melaksanakan pembelajaran ada ketidakpuasan dalam diri saya. Kenapa itu, Pak Ade? Oh, jadi Pak Ade mungkin ingin sesuatu metode pembelajaran yang berbeda mungkin dalam menyampaikan materi di kelas, seperti itu mungkin ya. Betul sekali, Pak Ade. Oh begitu. Nah sekarang Andri mau tahu selama ini apa saja yang sudah Pak Ade lakukan untuk bisa mengembangkan pembelajaran di dalam kelas. Saya cuma mencari referensi buku lain dan bertanya kepada kakak saya di rumah, yang kebetulan kakak saya juga guru, serta belajar menggunakan laptop gitu, Pak Andi. Oh begitu ya. Kalau boleh Anda simpulkan, dalam pembelajaran di kelas Pak Ade kurang nyaman jika sumber hanya buku, dan Pak Ade ingin sesuatu yang berbeda yang mungkin berhubungan dengan digital dan menunjang pembelajaran di kelas. Mungkin seperti itu ya Pak Ade ya? Ya, betul sekali, Pak Ade. Berarti saya harus belajar mengembangkan kompetensi di bidang digital ya, Pak Ade ya? Ya, oke. Nah berarti Pak Ade saat ini sudah tahu penyebabnya kenapa pembelajaran di kelas Pak Ade kurang nyaman dan terasa monoton. Terus kira-kira hambatan lain dalam melaksanakan proses belajar mengajar di kelas apalagi Pak Ade? Sepertinya tidak ada, Pak Ade. Sudah begitu saja yang itu permasalahan saya. Oh ya. Nah kira-kira untuk beberapa hari ke depan apa yang akan Pak Ade lakukan? Saya masih bingung, Pak Ade. Banyak hal yang ingin saya lakukan ke depannya. Oh begitu. Nah dari beberapa hal yang sudah Pak Ade jelaskan tadi, hal apa yang menurut Pak Ade menjadi prioritas pertama? Pertama, saya akan belajar lagi laptop supaya pembelajaran di kelas menjadi variatif.
Kemudian yang kedua, saya akan mencari tahu di internet trik dan tip memakai laptop untuk pembelajaran saya. Seperti itu. Nah, itu langkah-langkah yang baik Pak Ade untuk Pak Ade. Nah, kira-kira ada hal lain nggak yang ingin dilakukan oleh Pak Ade ke depannya? Saya sih biasanya sering berdiskusi dengan kakak saya di rumah. Jadi bertukar pikiran tentang pembelajaran di kelas gitu Pak Ade. Ya, nah, ada hal menarik nih dari pernyataan Pak Ade, yaitu suka bertukar pikiran dengan kakak Pak Ade. Nah, coba bisa nggak diceritakan lebih jauh lagi tentang hal tersebut? Jadi begini Pak Ade, kakak saya sering memberikan masukan-masukan bagaimana agar mengajar tidak monoton, seperti itu Pak Ade. Ya. Jika melihat dan mendengar dari penjelasan Pak Ade tadi, Pak Ade sering berdiskusi dengan kakak Pak Ade, dan Pak Ade juga ingin belajar lebih dalam lagi tentang laptop, khususnya mungkin penggunaan video dan infocus ya, agar bisa dipergunakan dalam pembelajaran di kelas. Seperti itu Pak Ade. Iya Pak Ade, betul sekali. Sudah seminggu ini saya sering menonton YouTube, melihat video pembelajaran agar bisa diterapkan di kemudian hari Pak Ade. Nah, apa dengan begitu bisa membantu Pak Ade? Iya Pak Ade, dengan media pembelajaran video akan merubah pembelajaran di kelas lebih menarik gitu sepertinya. Ya. Nah, dari diskusi ini apakah Pak Ade bisa menyimpulkan dan menceritakan kembali apa yang akan Pak Ade lakukan ke depannya lagi? Iya Pak Ade, saya akan belajar laptop dan penggunaan video dan infocus dalam pembelajaran. Tapi saya juga akan menerapkan beberapa hal yang sudah kakak saya sarankan tadi selama berdiskusi dalam proses KMM di kelas gitu Pak Ade. Ya, bagus sekali Pak Ade. Saya sependapat sekali dengan Pak Ade dan suka dengan apa yang dicapai dalam diskusi ini Pak Ade. Nah, kemudian komitmen apa yang akan Pak Ade lakukan untuk menjalankan rencana Pak Ade ini? Insya Allah besok saya akan pergi ke teman saya untuk minta diajarkan tentang laptop dan video Pak Ade, yaitu tentang video pembelajaran. Kemudian berdiskusi dengan kakak saya bagaimana trik memaksimalkan buku dan video pembelajaran agar bisa diterapkan di dalam kelas. Ya. Kira-kira siapa yang dapat membantu Pak Ade dalam menjalankan komitmen yang dijelaskan tadi oleh Pak Ade? Saya meminta istri saya untuk mengingatkan saya agar selalu belajar laptop dan terus mendampingi saya pada saat berdiskusi dengan kakak saya. Nah, ya, itu ide yang baik sekali Pak Ade. Semoga kedepannya semua rencana dan komitmen Pak Ade bisa terrealisasi ya. Ya Pak Ade, terima kasih atas waktunya Pak Ade. Ya Pak Ade, sama-sama, jangan sungkan nanti kalau ada apa-apa ya Pak Ade ya. Ya Pak Ade, saya mau ke kelas dulu ya Pak Ade ya. Sudah ngantuk nih mau ke kelas. Pengen belajar.